Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat rumah Pancasila. Ada kabar viral di mana ada seorang pria menganiaya seorang perempuan di depan anak kecil. Di Depok ya, Jawa Barat. Belum diketahui apakah pria ini suaminya atau bukan. Tetapi yang cukup aneh, ketika ada pemukulan pria terhadap wanita ini, di situ ada banyak orang dan hanya satu orang saja yang berusaha menenangkan. Yang lainnya merekam dan yang lainnya lagi hanya melihat-lihat peristiwa tersebut. Apa tanggapan Rumah Pancasila? Yang pertama, ada semacam fenomena bystander effect ya, yang dimana itu suatu fenomena kecenderungan psikologi sosial seseorang yang enggan menolong karena beberapa hal, meskipun itu di situasi yang sebenarnya darurat. Bystander effect ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog, yaitu Bipley Taine dan John Darley, seorang psikolog beraliran sosial yang mengadakan penelitian di Amerika terhadap kasus pembunuhan yang menimpa Kitty Genovese. Nah, pada saat itu Kitty Genovese ini sedang pulang dan berjalan untuk menuju rumahnya. Tetapi pada saat dia menuju rumahnya ada sekelompok orang yang kemudian mengganggunya dan kemudian melecehkannya dan akhirnya membunuhnya. Yang menarik, ada 38 orang yang menyaksikan pelecehan dan pembunuhan itu, tetapi tak seorang pun juga menolong Kitty Genovese dan akhirnya dia terbunuh. Nah, kemudian dari peristiwa itu maka muncullah suatu istilah bystander effect yang dikemukakan oleh Bipley Taine dan John Darley. Ada beberapa hal penyebab terjadinya bystander effect ini. Yang pertama adalah ketidaktahuan seseorang apa yang harus dia perbuat. Di dalam situasi darurat tertentu, seseorang itu tidak tahu harus berbuat apa karena mungkin panik, mungkin resah, mungkin khawatir. Jadi dia hanya berdiam dan menonton suatu peristiwa yang sebenarnya peristiwa itu adalah peristiwa yang urgent, darurat. Di situ ada seseorang yang membutuhkan pertolongan darinya, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap situasi itu. Akhirnya dia hanya diam dan menonton. Yang penyebab yang kedua adalah social blunder, yaitu suatu kesalahan sosial di mana seseorang itu hanya diam atau enggan menolong karena dihantui rasa takut. Dan di sisi lain, kalau dia menolong, nanti citra dirinya di depan orang banyak menjadi persoalan yang bisa merugikan dirinya. Nah, itu social blundernya yang kedua. Penyebab yang ketiga adalah social influence, di mana seseorang ini tidak mau menolong, akhirnya mempengaruhi psikologi orang lain. Orang lain juga tidak ingin ikut menolong. Nah, entah motifnya apa. Yang jelas, ketika tidak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu, orang lain juga akan terpengaruh untuk tidak melakukan sesuatu hal tersebut. Jadi 3 itu yang menyebabkan bystander effect muncul. Nah, yang pada kasus ini juga terjadi bystander effect ya, di mana banyak orang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh pria terhadap wanita di depan anak kecil padahal. Tetapi hanya 1 orang atau 2 orang yang menenangkan pria tersebut. Yang lainnya hanya merekam dan menonton. Dan mungkin ada yang panik, tetapi tidak satu pun juga mencoba untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, fenomena-fenomena seperti ini banyak ya terjadi. Tetapi efeknya adalah orang lain yang butuh bantuan kita akhirnya harus terpaksa dia dirugikan dahulu, baru kita memberi perhatian terhadap dia. Nah, ini pertolongan yang sangat terlambat dan merupakan contoh yang buruk. Poin yang kedua, sahabat Rumah Pancasila,
terdapat ancaman hukuman di pasal 531 KUHP terhadap orang yang mengetahui adanya tindak pidana tetapi membiarkan orang tersebut dalam keadaan darurat dan bahaya, dan jika tidak ditolong kemudian meninggal, itu ada ancaman pidananya yaitu 3 bulan kurungan. Jadi pidananya kurungan ya, bukan pidana penjara, tapi pidana kurungan selama 3 bulan. Persoalan yang lebih daripada itu adalah sebenarnya bukan masalah ada ancaman hukumannya, tetapi kita yang mengetahui seseorang yang dalam keadaan bahaya seperti itu, kita mempunyai kewajiban untuk menolong orang tersebut. Jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk menghidupkan kepekaan sosial kita, sehingga kita benar-benar merasa bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang satu dengan yang lainnya membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Bahkan filsuf Emmanuel Levinas itu menyebutkan bahwa kehadiran orang lain itu langsung memenjarakan diri saya di dalam tanggung jawab. Artinya apa? Kehadiran orang lain itu benar-benar langsung membuat kita merasa bertanggung jawab atas kehadirannya di muka bumi ini. Maka kewajiban itu lebih utama daripada hak. Itu dalam perspektif Emmanuel Levinas. Nah, sahabat rumah Pancasila, pesan moral yang bisa kita petik dari kejadian ini, ketika ada sesuatu darurat, situasi yang berbahaya bagi orang lain, kita yang mempunyai empati dan simpati yang sudah ditanamkan sejak dini, yang sudah kita pelajari waktu saat kita melaksanakan atau mengenalnya di dunia pendidikan. Nah, kita harus terapkan itu segera. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti ketika kita tidak menolong seseorang yang dalam bahaya atau dalam keadaan darurat. Hal yang seperti ini kan harusnya hal yang sebenarnya sepele ya. Tetapi ketika kita memberi kepedulian kepada orang lain, itu bisa sangat berpengaruh kepada orang lain itu untuk akhirnya dia merasa dilindungi, terenyuh, dan merasa ada orang yang sangat peduli dengannya. Dan itu bisa merubah kehidupan orang itu. Yang tadinya mungkin si korban ini berpikir bahwa semua orang itu sama, semua orang itu pembohong, semua orang itu tidak peduli pada diri saya. Tetapi ketika dia ada masalah kemudian kita langsung menolongnya, itu bisa sangat mengubah perspektif seseorang yang mulanya dia acuh tak acuh terhadap orang lain, dia bisa menjadi memiliki pemahaman yang cukup serius dan peduli akan orang lain. Itu sahabat rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya kita semua bersama-sama untuk membangun dan memberi makna kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga dapat belajar meniru contoh yang baik dari apa yang kita perbuat. Jangan lupa tetap terus tolong menolong dalam situasi apapun. Perhatian dan pertolongan kita itu penting bagi orang lain. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.